Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du fa uhayyukum bi tahiyatil Islam fa aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang pastinya nah waalaikumsalam ya. Tadi Ustaz dengar di sini masih bilang waalaikumsalam salah ya. Ayo ulang kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salah turun 30 dapat kebaikan. Alhamdulillah. Wa kaifa halukum ya abnai as-salihin? Alhamdulillah. Ya anta Farel, kaifa haluka Farel? Hah? Hal anta bi khair? Lakin limadha dallaqta ra'saka? Kenapa Anda memijit-mijit kepalanya? Oh ya, ini hari kedua nah ya. Al-yaum tsani nasumu fi syahr Ramadan. Sanatatin wa arba'iniyatin wa sanataini wa arba'ina lil hijrah. Hari ini hari kedua kita berpuasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah anak-anak masih Allah berikan kita usia ya, kesehatan, sehat walafiat ya. Apalagi kadang-kadang dalam menuntut ilmu anak-anak ya. Karena meyakini kita semua ini anak-anak sedang menuntut ilmu, sedang berada fi sabilillah, sedang berada di jalan Allah, sedang berjihad menuntut ilmu syar'i anak. Ya. Nah, itu bersyukur pada kalian Allah, pada kalian semua anak-anak ya. Sedang kalian berpuasa ya, sedang menuntut ilmu, betapa banyak kebaikan kalian dapatkan insyaallah taala ya. Baik anak-anak sekalian. Ini Ustaz kata apa ini hari terakhir kita belajar atau masih minggu depan. Oh, masih 3 pekan lagi. Baik. Jadi sungguh-sungguh belajar ya. Tinggal pekan depan. Baik, berarti ini pekan sebelum pekan yang terakhir tapi kita belajar. Baik. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-1438 ayat. Baik, anak-anak sekalian, kali lagi Ustaz ucapkan kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk khusus anak-anak di rumah ya, kalian juga tetap semangat. Jangan mau kalah sama teman-teman kalian di sekolah ini. Mereka tetap semangat, cerah ceria ini. Wajahnya sehat ceria, alhamdulillah ya. Enggak ada yang apa namanya? Tidak ada yang memble ya, tidak ada yang apa? Ya, tidak ada yang kusut masai, tapi tetap cerah ceria. Bagaimana tidak? Makan enak ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, betul. Kalau pakai kurma pasti ya. Iya, masya Allah. Baik, wa qul ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fid dar al-adab wal adab. Baik, alhamdulillah wasalna al-an ila kita sampai sekarang. Oh ya, kita belajar dulu. Dengar dulu ngaji. Habis. Kenapa dia tidak mau itu? The Bluetooth device is ready to pair. Ya sudah, enggak apa-apa, biar kita tahu saja, kita dengarkan. Baik. Karena ini agak sudah lama ini speakernya ya, sudah hampir 7 tahun mungkin. Baik. Mazilna ya abnai fi bab at-tarhib min masawidil akhlaq. Ya, kita masih dalam peringatan atau ancaman atau hati-hati kita dari memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ya. Nah, kita sampai pada hadis yang ke 1438 sekarang nah, ya. Baik, dibuka bukunya, siapkan ya. Ya. 1438 ya. Baik. Man arada ayat tafaddala bil qiraah. Masya Allah, anta daiman. Barakallahu fiik ya bunaya. Mas buka?
Muhammad Adrian. Min ay fasal anta? Samin Jim. Masya Allah. Samin Jim is the best ya. Barakallahu fiik. Iya. Baik anak saleh. Bentar ya. Ya semua sih anak-anaknya Ustaz semua baik-baik semua kan anak soleh semua ya? Gak ada anak soleh kan? Anak soleh semua? Ya iya dong santri Abu Hurairah masa aja anak soleh? Anak soleh semua. Iya masya Allah barakallahu fikum. Baik anak-anak mari kita lanjutkan ya. Nah itu sudah kebuka itu? Sudah kebuka di anu Ustaz? Baik, kita sampai pada 1438. Iqra ya budaya, Iqra anta. Iqra. diberi Nabi radhiyallahu anhu qala wa Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya akhrajahu Ahmad bi isnadi hasan. Bi isnadin hasanin. Barakallahu fi ahsanallahu ilaika. Hayakallah. Baik, perhatikan anak semua. Nah, ini. Wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Labid semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Baik, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari yang aku takuti pada kalian. Jadi ada hal-hal yang ditakuti Rasulullah, tapi ini nak yang paling Rasulullah SAW takutkan atas kita anak. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Soalnya aku paling aku takutkan atas kalian. Dari yang aku takut kalian adalah apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Anda Farel, Anda Soli. Ayo, mai bersama Ustaz Anak Soleh ya. Ayo, angkat aja, hadap sini. Yang paling Rasulullah SAW takut atas umatnya anak sekalian adalah ar-riya. Ya, ar-riya'u. Riya. Ya, murai. Riya. Bukan, riya artinya mau dilihat oleh orang. Menunjukkan. Iya, mau dilihat oleh orang. Ar-riya dari kata ra'a, riya. Ya, ar-riya'u. Sudah kalian hafal mati itu. Ya. Tentang riya itu loh, dan tentang orang yang salahnya riya itu apa tuh? Apa nak? Waalaikumsalam warahmatullah. Dimana ta'akhirta ya? Mada nasi itu? Mas bukan? Dayan. Oh, min ghurfatis siha. Min ghurfatis siha. Fadhal. Baik. Ya, belum terlambat nak. Mari cepat. Nah, riya itu anak-anak. Itu loh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Celaka bagi orang yang sholat. Lah orang sholat kok celaka? Nah, langsung Allah katakan itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah ini walladzina hum yura'un, orang yang riya dalam salatnya. Karena umumnya anak-anak salat ini karena itu yang rentan sekali kena penyakit riya ini anak sekalian. Ya. Anak, cara ya kiat agar kita tidak riya tuh ya. Jadi dulu sebagian nasihat oleh guru-guru besar nah ya. Jadi kalau kita sholat itu datang setan itu agar kita riya itu nak ya. Nih gini nak, perhatikan ini. Ini nasihat ucapan semua untuk kita. Jadi anggap itu nak, ya anggap itu batu-batu. Bahkan dalam sebuah nasihat ulama itu anggap binatang itu yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat buat kita. Dia tidak bisa menilai kita sholat. Jadi anggap itu batu aja orang ada di samping kita tuh. Maksudnya jangan kita lihat itu loh, atau anggap tembok atau dinding kayak gitu. Jadi bukan manusia yang melihat kita itu. Jadi agar hilang riya gitu. Nah kalau datang terdetik di hati kita temu riya itu, nah ya ingat kita ini hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya anggap jadi nggak ada orang gitu loh. Anggap itu batu aja tuh, batu dan binatang aja orang tuh, ya. Jadi yang nggak bisa menilai sholat kita, tidak bisa bermanfaat dan mudarat pada kita. Paham? Jadi itu sholat tuh nak, ya. Di samping tentu kita tadabbur dalam sholat kita ya, kita apa kita paham, kita baca itu kita paham dengan baik, kita tadabbur, kita paham. Jadi anggap batu aja orang itu, jadi nggak bisa tahu gitu loh. Anggap bangku aja bisa kalian bisa di sini, anggap bangku aja nggak ada orang sama sekali di situ.
Ya, walaupun memang kelihatan ada wujud manusia. Paham? Jadi seperti itu nah. Agar hilang riya kita itu. Bukan si fulan itu batu ya. Di hati maksudnya. Nah, jadi begitu anggapan itu bukan manusia yang melihat kita itu. Sehingga hilang itu kiranya riya itu nah. Sehingga kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ada itu dalam kitab ya. Jadi itu salah satu kiat kita untuk agar tidak riya. Jadi orang yang ada itu kita anggap batu atau kayu atau apa yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ada saja godaan setan itu. Nah, setan itu tidak ingin kita masuk surga nah. Dia menggoda kita riya ya dalam surat depan. Baik, hayakumullah. Baik, anak-anak sekalian. Jadi asyirkul asghar itu adalah riya nah ya. Jadi yang paling Rasulullah takut pada kita adalah syirik asghar, syirik kecil yaitu riya. Ya di antaranya adalah riya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sekarang. Ma yustafadu minal hadis. Nah, usah langsung bacakan aja nah ya. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini yang asal semua? Ya, perhatikan. Mana tadi? Malah ada yang naik ya. Apa? Nah, ma yustafadu minal hadis ya. Nah, ini perhatikan. Perhatikan anak soleh. Inna syirka yang kasimu ila syirkin akbarin wa asgharin. Jadi sesungguhnya kesyirikan itu anak-anak sekalian terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Ya. Nah ini riya bahwasanya dan sesungguhnya riya itu minasyirkil asghari. Sesungguhnya riya itu termasuk syirik kecil. Wa huwa asyaddu ma yakhafu minhu 'alal ummatil Muhammadiyah. Syirik kecil inilah anak-anak yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW atas umatnya ini, atas umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Apa? Haitsu yatasarraba ilaihim wa hum la yash'urun. Karena apa? Akan masuk riya itu dalam hati manusia, mereka tidak sadar. Ya, mereka tidak sadar. Ya. Ada itulah, hatta Ustaz sedang berbicara ini, ada itu godaan. Ya bisa gitu ya. Ada orang tadi. Tapi itu kita ingat nah, kita nih bukan meminta pahala ya atau mengharapkan pahala dari manusia. Nah. Kita mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Anggap itu batu dan binatang gitu yang bisa beri pahala buat manfaat dan mudarat. Baik, dong? Nah gitu nah. Jadi dilawan nah. Tetap ada itu nah. Ya, tapi kita lawan itu. Setan itu memasukkan rasa riya dalam diri kita gitu. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu nah ya. Kenapa ini paling takut oleh Rasulullah SAW atau umat kita semua ini? Karena dia itu akan masuk pada diri kita riya itu nah, sedangkan kita tidak sadar. Karena kan kita tidak sadar. Nah, kalau kita sudah merasa gitu tuh, ya, kan Allah begitu ya, atau sami Allah atau bacanya bagus gitu bacaan suaranya. Ya, bisa masuk riya tuh. Ya, agar enak sekali ya. Nah, nanti kalau maksudnya dengar itu namanya sum'ah. Agar dengar orang bagus bacaannya, mungkin dia puji atau apa gitu. Ya, jadi bedanya riya itu untuk dilihat, kalau sum'ah itu untuk didengar oleh orang. Ya, didengar oleh orang. Jadi dia bagus-bagus bacaannya dengan oleh orang, nanti orang muji dan sebagainya. Ya, jadi beda riya dengan sum'ah. Kalau riya itu untuk dilihat oleh orang, kalau sum'ah itu untuk didengar oleh orang. Baik, Bung? Hayakumullah, barakallahu fiik. Nah, ini juga lihat nih, perhatikan. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ar-riya'u darajatun. Jadi riya itu anak-anak punya tingkatan-tingkatan, punya darajat ya, punya tingkatan-tingkatan. Baik, Bung? Nah, ini. Akhbasuha, yang paling buruk riya itu adalah alla yaqsudal mar'u as-sawaba bal yusalli mathalan liyura'an nas, liyarahun nas. Nah, ini. Yang paling buruk anak-anak, seseorang tidak memaksudkan tujuannya atau maksud itu tidak mengharapkan pahala dari Allah. Bahkan dia sholat itu misalnya ya untuk dilihat oleh manusia. Bayangkan, untuk dilihat oleh manusia. Ya kadang-kadang ada tutup mulut anak sholat kalau muat ayah santa ya. Perhatikan, ada kan istilah, sholat ini untuk menarik perhatian calon mertua begitu ya. Iya, dan seterusnya lah. Atau ingin dilihat tapi dengan sebulan iya bahaya itu. Nah, jadi dia tidak mengharapkan pahala tapi untuk dilihat oleh manusia agar dilihat rajin oleh calon mertuanya ya. Ya gitu, pembudi. Nah, ini Sindak pembudi namanya. Oh, adiknya ini ya. Baik. Nah, ahsanta. Nah, ini wa idan farada la yaf'alha. Nah, ini apabila dia sendirian, dia tidak kerjakan sholat. Bayangkan ini yang paling buruk itu anak.
Nah, atau juga wayaliha ya, tingkatan yang lebih rendah dari itu ya, wayaliha ayakunal murai qasda as-sawaba lakin qasadahu dhaifun bihaitsu hamalahu ala fi'li ta'ah iradatan ibad. Nah ini. Nah, yang lebih rendah dari itu anak-anak, seseorang ya, orang yang ria itu nak, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya tujuannya itu atau niatnya itu sangat sedikit ya, atau sangat lemah. Jadi sangat lemah. Yaitu karena apa? Nah ini, bihaitsu yaitu yang membuat dia sholat itu anak-anak untuk melakukan ketaatan itu adalah karena ingin dipuji oleh manusia. Iradatul ibad. Ya, iraatul ibad, agar dilihat oleh manusia. Ya memang betul, lihat awalnya itu ya untuk mendapatkan pahala dari Allah, naik bagian dari Allah. Tapi lemah keinginannya itu tadi. Ya, karena apa? Yang membuat dia melakukan itu anak-anak, melakukan ketaatan itu karena untuk dilihat oleh hamba-hamba yang lain, oleh manusia. Nah, itu anak. Nah, lihat, perhatikan baik-baik ini. Atau juga ini, summa, kemudian derajat berikutnya, summa mantusawi ya qasduhu haitsu ba'atsahu ala fi'li ta'ah majmu'ul amrayni as-sawabu wal mura'ah. Nah, ini yang lebih lagi, yang lebih rendah lagi. Maksudnya yang lebih hampir murni gitu nah ya. Jadi nah ini lihat nah, perhatikan. Jadi orang yang sama niatnya itu, maksud dia sholat itu, misal salah satu sholat ini anak-anak, antara dia mendapat, jadi sama maksudnya, sehingga yang mendorong dia untuk melakukan ketaatan itu antara dua perkara ini, yaitu mengharapkan pahala dari Allah dan juga dia pengen lihat. Ya. Tadi ingat yang pertama tadi yang paling buruk itu dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, justru dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Paham? Yang kedua yang lebih rendah lagi, ini yang paling buruk ini ya, yang paling rendah ya, memang dia inginkan pahala dari Allah tapi lemah keinginan itu, lebih besar keinginan dia untuk dilihat oleh manusia. Paham? Yang ketiga yaitu sama antara ingin dapatkan pahala dari Allah dan juga ingin dilihat oleh manusia. Paham dong? Paham ini anak solih? Nah, fahadana, orang yang seperti ini yang sama antara niat dia untuk dapat pahala dan dia untuk dilihat oleh manusia itu, fahadha, orang yang seperti ini la lahu wala alaihi, dia tidak dapat pahala dan juga tidak dia berdosa. Dengar apa anak? Nah, summa al-abid, kemudian adapun hamba yang sebenarnya anak-anak, alladzi yaqwi nasyatuhu indama yarahun nas lakinahu lam yasud ila ada. Nah, ini orang yang beribadah, yang seorang hamba yang sebenarnya adalah orang yang apa nak? Makin semangat dia ya untuk sholat gitu ya, ketika dia adalah manusia, tetapi dia tidak inginkan pahala. Perhatikan anak soleh sama ustaz lah, sama ustaz kita sini. Kenapa duduk yang sopan dong anak, lihat yang baik ya. Tapi apa dia? Nah ini, walakinahu lam yaksud al-ira'ah, tapi dia tidak ingin dilihat oleh manusia. Perhatikan anak soleh, dia tidak ingin, bukan dia ria sholatnya. Wala yatrukul ibadah fi magbatinna, jadi magibatinna, jadi dia tidak meninggalkan ibadah tatkala manusia tidak ada. Ya. Maka itu anak salah satu sir anak ya. Kenapa nak ya orang yang bisa Allah berikan taufik untuk bangun sholat malam itu nak, insya Allah itu salah satu tanda orang yang ikhlas. Karena nggak ada orang yang ikhlas, orang sudah pada tidur semua. Ya. Jadi sholat malam itu nak, karena nggak ada orang yang lihat. Nah, siapa yang mau minta dia untuk dilihat? Orang lagi pada tidur semua. Jadi bersepi. Itu salah satu nak ya, di antara ibadallah al-mukhlisun, itu hamba-hamba Allah yang mukhlis itu ya, Allah berikan tahu dia mudah dia untuk bangun malam. Ya, karena bukan dia mengharapkan manusia di sana, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat sudah kalian hafal semua mungkin ya. Fatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu kita harapkan anak-anak, pahala surga nanti ya. Barakallahu fikum.
Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, maksud mereka bangun sholat malam. Mereka berdoa pada Allah dengan penuh harap, ya, dengan penuh harap, wa khaufan, dengan rasa takut dan penuh harap pada Allah ganjarannya. Sebagaimana mereka infakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Tidak ada seorang pun manusia atau jiwa, ya, maksud di situ adalah nanti surga itu seperti itu. Ainun mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. A'dadu li ibadis sholihin, kata Rasulullah SAW. Perhatikan, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang solih. Apa itu? Surga. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga ini. Bagaimana indahnya atau bagusnya suara yang di dalam surga tadi. Wala khatar ala qalbi basar, tidak pernah terdetik dalam dalam imajinasi manusia indahnya surga, tidak bisa mampu mereka bayangkan. Itu kita ini kan anak soleh, ya, dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya kali ini menuntut ilmu ini anak soleh. Kan sudah kan? Paham ya? Man salaka tariqan apa? Barakallahu fikum. Baik, hayakumullah. Baik, kemudian yang ini anak soleh semua. Nah, ini dia. Mana tadi? Nah, ini. Fahadha. Nah, ini nah. Fahadha, orang seperti ini yang khusus sawabuhu wa yu'aqabu ala miqdari riya'i wa huwa akhfafu wallahu alam. Nah, orang seperti ini nah. Nah, dia itu akan berkurang pahalanya dan juga dia akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar riya'nya itu nah. Ini yang paling ringan. Wallahu a'lam, katanya ulama ini yang menjelaskan ini. Nah, kemudian yang ketiga anak soleh. Nah, ini paling penting untuk anakku soleh paham semua. Wujubu hirsil muslimi ala ayyakuna amalahu khalisan liwajhillah. Nah, ini wajib, ya, seorang muslim itu untuk bersungguh-sungguh ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh, ya, untuk apa? Ayyakuna amaluhu, agar amal itu apa? Diterima. Khalisan, ikhlas, khalisan liwajhillahi ta'ala, betul-betul ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah. Karena nanti nikmat yang paling indah di surga anak-anak yang tidak ada nikmat lebih dari itu adalah kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itulah yang paling indah, paling nikmat, kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah kita melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Ya? Maka dalam istilah dalam hadis itu nih ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Maksudnya akan dengan masuk surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fahim tu ya abna'i as-solihin? Iya, barakallahu fikum. Nah, wa ba'idan an ayati iradatil ukhra. Ya, dan sangat jauh dari dia bersungguh-sungguh agar dalam amalnya itu anak sekalian jauh dari apa saja keinginan yang lain. Jadi hanya keinginan kita apa nara wajh khalisan li wajhillahi ta'ala. Baik dong? Ya. Paham gak ini? Ustaz jangan ngomong aja ini, kalian gak paham nih. Paham. Ya, baik, sudah siap? Siap. Siap? Ulangan? Ya. Ayo siapkan. Kenapa nggak kelihatan gambarnya? Ya, sorry. Kelihatan gambarnya. Oh, ada di sini tadi ya? Iya. Ya, makanya kalau lihat buku lah. Oh, masya Allah, afwan ya. Oh, nggak kelihatan namanya. Ya, baik. Sekarang sudah siapkan buku nah. Dibaca kan, dilihat tadi ya. Baik. Sudah. Antum musta'idun? Na'am. Barakallahu fikum. Nah. Ya ini kadarullah ini kenapa nggak mau nyala ini? Biar ada suara sedikit lah, biar semangat kalian. Ya nggak apa-apa, ayo terus saja. Tutup bukunya anak solih ya. Nah, al-imtihan al-yaumi, ulangan harian. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya. Sudah siap anak sekalian? Ya, ibda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ayo. Nah, rokul awal.
Nah, an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafu ma ahabu alaikum kadza wa kadza." Nah, Raqmus Tsani. Nomor 2. Ya. Apa Pak? Ya. An Mahmud bin Labidin qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, makna asyirkul asghar huwa Kaza wa kaza. kaza wa kaza. Makna asyirkul asghar huwa asyirkul asghar huwa kaza wa kaza. Antum aja Ibu. Apa? Iya kuwal gis, jangan, nggak boleh ngomong satu sama lain. Jangan diangkat. Tulis. Nggak boleh. Takut pada Allah anak-anak. Ittaqillah. Iya. Jangan bicara, nak. Ini anak-anak di rumah juga itu. Nggak boleh saling nyontek itu. Nggak boleh suruh bantu orang tuanya atau kakak atau siapa aja. Kerjakan sendiri. Nah, Raqmus Salis. Ma yustafadu minal hadis, inna syirka yang kasimu ila syirkin akbar wa kadza wa kadza. Tutup nak, biar nggak ada beri kesempatan temanmu lihat. Tutup. Walaupun dulunya berdempetan, ya, tapi Dengan setan berat. iya, godaan setan berat ya. Oh, masya Allah. Ya. Ada pembatas. Nah, al-an Rabbur Rabi. Ma yustafadu minal hadis. Qala ba'dul ulama'i ar-riya'u Kaza wa kaza. ar-riya'u kadza wa kadza. Ar-riya'u kadza wa kadza. Nah, nomor kelima anak soleh semua. Nah, wujubu hirsil muslimi ala ayyakuna amaluhu kadza wa kadza liwajhillahi ta'ala. Langsung periksa ya. Ingat, jadi 2 baris yang ini di barat kumpul oleh 1 orang, nanti disuruh periksa yang timur. 2 yang timur ini dikumpul oleh 1 orang, kasih di sebelah baratnya ya. Ya. Ayo. Nah, untuk anak di rumah, jangan lupa foto yang jelas ya. Tulis tangan kalian, jangan tulis pakai laptopnya atau pakai komputer itu atau apa pakai di HP-nya itu. Bukan. Tulis tangan ya. Tulis tangan di foto yang jelas, kirim ke WA nomor Ustaz. Ya. 085 239 500 121 ya. Barakallahu fikum. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya. Tidak mengapa kita akhiri dulu pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.